Muara Cihapitan. Iya begini. Di kedua sekarang si Damar. Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun Anda berada, saya bersama nama Ayo ya. Ini seorang spiritualis, seorang paranormal, seorang buku, seorang yang rucita ya. Dia tahu, beliau tuh tahu apa yang kita tidak tahu begitu ya. Makanya beliau saya bawa ke lapangan untuk penelusuran agar saya mendapat kemudahan dalam melakukan penelusuran di ini lokasi. Pada kesempatan hari ini saya bersama Ayo dengan Ucu Teguh. Sekarang posisi ada di muara pertemuan antara Sungai Cirungking dengan Cihapitan ya. Walau bagaimanapun pertemuan dua sungai antara Cirungking dengan Cihapitan ini ya, ini sangat menarik ya untuk dilihat ya. Yang ini yang Cirungking ini ya, dan hulunya ini dari Pangajar ya, dari Pangajar, dan Cihapitan ini hulunya dari Gunung Tepang ya, kalau tidak salah, ketemu di daerah Gunung Gajah. Dan beberapa meter dari sini nanti ada pertemuan lagi antara Sungai Cihapitan yang satu dengan Cirungking. Di sini ada muara pertemuan antara Sungai Cidamar dengan Cihapitan. Nah, perlu saya perkenalkan, ini pesawahan Gunung Gajah ya, dan sebelah sana itu daerah Cidamar, dan ke sebelah barat itu daerah Bindangan, daerah Ciwarulang, yang konon kabarnya ini dulu wilayah dari Kerajaan Gara Tengah ya, dari Kerajaan Gara Tengah. Dan ini pertemuan Sungai Cirungking dengan Cihapitan. Nah, berarti di antara pertemuan ini itu ada daratan ya. Seperti ini ada daratan. Ini luasnya Bojot ya. Nah, ini daerah Bojot ya. Nah, ini persawahan daratan sampai ke sana ya. Sampai ke situ daerah tengah. Nah, biasanya daratan di antara dua sungai Cirungking dengan Cihapitan itu biasanya dalam sejarah disebut di daerah Bojong ya, daerah Bojong. Jadi ada kecenderungan daerah Bojong ini dulu, atau ini Bojong ya, disebutnya Bojong dalam sejarah, ada kecenderungan pusat aktivitas manusia itu dulu itu di kawasan Bojong ini. Nah, makanya ini tidak terlampau aneh ya kalau ini lokasi sebagai wilayah ibu kota dari Kerajaan Gajah Tengah. Jadi daratan antara Sungai Cihapitan dengan Cirungking ini yang disebut Bojong. Nah, ini pusat pertemuan manusia di pusat Kerajaan Gajah Tengah. Nah, bahkan di sini kenapa daerah ini dikatakan Bojot ya? Karena di sini itu dulu dikuasai oleh dalam Bojot ya. Tapi sampai saat ini saya belum bisa menentukan di mana begitu ya makam atau makom dari dalam Bojot. Nah, makanya saya ini membawa supranatural ya, sama Ayo. Nanti mungkin dalam pertemuan yang akan datang kami akan melakukan penelusuran dengan Mama Ayo untuk menunjukkan kepastian di mana makam dari dalam Bojot. Nah, kalau kita berjalan menelusuri daratan ini ya akhirnya akan sampai
ke situs Ger Tengah. Nah, sebelum kita sampai ke situs Ger Tengah, nah kita di daerah Sumbangis itu atau di daerah Cirenit itu kita akan bertemu dengan pusat kerajaan dari Ger Tengah. Ya. Saya yakin pusat kerajaan Ger Tengah itu ada di hamparan daratan antara Sungai Cirungking dengan Cihapitan. Sebab di daratan ini ya antara Sungai Cirungking dengan Cihapitan terdapat banyak nama-nama daerah. Terdapat banyak nama daerah. Ya akan saya tunjukkan salah satunya. Ini ada daerah Bojot, ada daerah Cisisepan, ada daerah Lubitane, ada daerah Babakan, ada daerah Cirengit, ada daerah Sumbang situ. Pokoknya banyak sampai ke pusat situs Ger Tengah itu dihitung-hitung hampir ada 27 nama daerah. Ini menunjukkan daerah-daerah ini merupakan dulu itu daerah-daerah yang ada di wilayah kota, ibu kota kerajaan Ger Tengah. Nah, mungkin untuk sementara ya karena saya ini sedang ada dalam perjalanan penelusuran dengan Ama Ayo ya, seorang spiritualis ya, seorang paranormal, dan juga dengan Ibu Teguh. Ya, sekali lagi saya menunjukkan, nah ini adalah pusat pertemuan antara Sungai Cirungking dengan Sungai Cihapitan. Nah, jadi dulu kalau ini yang disebut Bojong ya, dari sini sampai situs Ger Tengah dikatakan sebagai pusat ibu kota kerajaan. Nah berarti yang ada di luar sungai, baik Sungai Cirungking atau Sungai Cihapitan, itu sudah merupakan daerah luaran dari ibu kota kerajaan Ger Tengah. Ya. Sekian penjelasan dari saya, dan nanti ikuti lagi perjalanan saya ya. Sebab saya sekarang akan menelusuri bantaran Sungai Cirungking sambil melihat-lihat beberapa situs yang terkait dengan kerajaan Ger Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ama Ayo, spiritualis paranormal ya. Tadi sebelum kesini saya ada di muara sungai, pertemuan antara Cihapitan dengan Cirungking, dan berdasarkan petunjuk goib ya yang didapat oleh Ama Ayo tadi dari muara bahwa ke arah makam dalam Bojot itu 310 meter ya. Tapi kebetulan ini tepat sekali ya, tepat ke arah sini. Makanya saya tidak mengalami kesulitan ya, karena ada informasi gaib dari
yang diperoleh oleh Amayo langsung ke lokasi. Nah, ini wilayah Bojot ya, persawahan Bojot, dan itu Sungai Cihapitan. Dan alhamdulillah saya bersama Amayo dan kameraman bisa sampai di lokasi makam dalam Bojot. Jadi inilah ya makam dalam Bojot, dan beliau itu adalah merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan Ger Tengah. Nah, jadi saya tekankan, saya memberikan satu keyakinan kepada sedulur bahwa kerajaan Negara Tengah itu ini bukan fiktif ya, memang ada begitu ya, ada. Nah, jadi berdasarkan babad ya, atau buku lama begitu, atau historiografi tradisional, setelah saya baca dan saya peroleh dari Amayo, itu buku ya, saya sudah baca. Ini dari karya babad Negara Tengah itu secara meyakinkan bahwa kerajaan Negara Tengah itu ada, dan kerajaan Negara Tengah itu pada waktu itu wilayahnya itu ke sini ya, wilayahnya. Maksudnya ini wilayah ibu kota dulu itu ya. Jadi wilayah ibu kota Negara Tengah itu ada di antara Sungai Cihapitan dengan Sungai Cirungking. Kalau yang berada di luar Sungai Cihapitan atau Cirungking berarti itu sudah merupakan daerah luaran ya. Nah, dalam Bojot itu dulu diberi tugas di sini memimpin kewilayahan yang setia ke pusat begitu, ke kerajaan Negara Tengah. Dan nanti akan saya ceritakan secara khusus ya bagaimana keberadaan kerajaan Negara Tengah dan kenapa kerajaan Negara Tengah statusnya berubah menjadi kadipatian ya, yang dipimpin terakhir oleh Dalem Arya Panji Kusuma ya, yang makamnya ada di situ Ger Tengah. Nah, hanya informasi sedikit, kerajaan Ger Tengah itu dulu kerajaan yang mandiri ya, kerajaan yang mandiri dalam arti tidak takluk kepada kerajaan Galuh ya, tapi mandiri. Dan wilayahnya itu ke sebelah selatan itu sampai ke Laut Kidul ya, dan ke sebelah barat selatan itu daerahnya sampai perbatasan dengan daerah Garut, dan ke timur selatan begitu ya sampai ke daerah Parigi. Jadi ini betapa luasnya kerajaan Negara Tengah itu pada waktu itu. Nah, untuk informasi selanjutnya saya akan membahas secara khusus ya mengenai keberadaan kerajaan Negara Tengah sampai kerajaan Negara Tengah nanti diserang oleh Mataram, dan akhirnya kerajaan Negara Tengah bergabung kepada Galuh, dan oleh Galuh statusnya dirubah menjadi kadipatian, dan adipati yang memimpin di kadipatian Negara Tengah itu adalah Panji Kusuma, dan ini juga merupakan bagian dari kadipatian Ger Tengah ya, yang dalam Bojot itu. Sekian, terima kasih ya untuk informasi mengenai dalam Bojot. Dan ini pesawahan. Kalau dulu ini bukan pesawahan tapi ini daratan. Di sini ada perumahan-perumahan karena ini merupakan ibu kota dari kerajaan Negara Tengah ya. Dan penguasa di sini itu ya dalam Bojot. Dan inilah makamnya, alhamdulillah sudah saya temukan atas informasi Amayo ya, seorang spiritualis. Dan tadi juga ternyata kebenaran informasi secara gaib itu dibenarkan juga oleh warga yang sedang ada di pesawahan. Betul katanya ini makam dalam Bojot. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.